2011, who here watching this video yang nganggap personal trainer is a career? It's a second layer job. It's not respected, right? Pandangannya pasti kayak masih pandangan dongak ke bawah gitu kan. Mungkin nggak semua, tapi majority pasti seperti itu. Karena saya tahu ayah saya pasti akan mandang seperti itu. Hah, personal trainer? Kurang kerjaan banget kamu, mau taruh di mana nama keluarga? Dan itu menantang nggak sih Mas untuk menemukan orang-orang yang seperti itu? Ini I'm literally asking, betul-betul bertanya gitu. Yeah, it is very challenging. And karena mungkin saya punya same faith ya, from the same church, the close circle. Jadi ada kecenderungnya agak gampang dalam artian nggak harus mati-matian dicari, karena mereka juga punya value yang sama dengan saya gitu loh. Jadi bukan nggak harus orang yang di bidang yang sama, tapi punya kesamaan. No. Iya kan? Iya, definitely no. Tapi kalau di bidang yang sama itu akan sangat membuatnya jauh lebih enak ya, lebih seru. Tapi nggak harus di bidang yang sama. Yang di komunitas saya sekarang yang terdekat ya, yang suka fitness, ya cuma saya gitu. Tapi kan value-nya sama. Di marketplace mereka sendiri value-nya sama, give your best, always excellent, kita tuh servant, kita tuh melayani orang. This is not for your glory, this is for the glory of God. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu value-nya kalau udah sama, itu gampang gitu. Ini penting sih menurutku. Jadi nggak harus support system kita itu adalah orang-orang yang, meskipun misalnya support system dalam bidang karir, dalam aspek karir gitu misalnya. Nggak harus orang-orang yang punya karir sejalan gitu kan, tapi orang-orang yang punya values yang sejalan gitu. Oh yes, definitely, the value-nya sejalan. Jadi kalau mau berbisnis contohnya, if you find your business partner orangnya mau gue kasih setengahnya dulu aja deh, takut rugi, itu akan bentrok dengan kita yang sejak awal udah give our all. Itu akan, it's not gonna work. Dari pengalaman Mas Carlo ini kan sekarang sudah cukup lama nih sebagai entrepreneur gitu kan. Saya pernah membaca dan mendengar juga bahwa seorang entrepreneur itu yes, dia perlu punya kemampuan teknis terkait bisnis yang dia jalani, pengetahuan juga, tetapi justru seringkali yang lebih penting tanpa mengecilkan yang tadi ya, yang teknis tadi, tapi seringkali lebih penting adalah juga kekuatan secara mental juga atau mindset juga yang sifat, jadi strength yang sifatnya psikologis, nggak hanya yang sifatnya technical. Mas Carlo dalam perjalanan sebagai seorang entrepreneur merasakan hal yang sama? I think so, ya. Sebelumnya supaya nonton juga ngerti, ketika Mas Ali nanyain saya sebagai entrepreneur, and I just know that it feels a little bit strange for me giving a mindset of an entrepreneur, karena I'm not a successful entrepreneur in a normal, dalam standar normal. I'm not a successful entrepreneur. I'm still trying my best to make my own breakthrough. Kalau dari perspektif saya, ini perspektif saya pribadi ya, kita still berjuang di bidang itu setelah sekian tahun, I think that's successful sebagai seorang entrepreneur gitu. Gitu. Ini dari perspektif saya pribadi. Tapi benar juga, mungkin yang menyimak mungkin perspektif standar atau pemahaman mengenai successful entrepreneur gitu kan. Of course lah ya, mungkin dari sisi growth company-nya atau bisnisnya yes. Tetapi misalnya gini, kalau kita ambil Steve Jobs gitu misalnya, Steve Jobs, apakah kita sudah, kalau menurut saya dia seorang entrepreneur dari mulai dia dipecat dan kemudian dia mulai lagi, itu artinya itu successful menurut saya karena staying there gitu. That's great. Nah, gitu. Sedangkan orang lain mungkin melihat dia suksesnya adalah at the end of the success kan. Gitu. Tapi buat saya, dia dipecat dari Apple, dia kemudian membuat sesuatu yang dari nol, itu you're successful karena you're still
in that game lah gitu ya. Oke, Dan saya melihat Mas Carlos seperti itu juga. Ya di sini nggak berhasil, then you keep doing. Oke. Kalau pakai standar itu ya it's different mindset ya. Jadi saya lebih comfortable nih ngejelasin. Karena I mean like if you ask, kalau saya dari tadi mungkin Mas Ali pengen highlight bagaimana perjuangan di dunia fitness sampai bisa sukses. I can give you 5 names on the top of my head yang menurut saya far more successful than I am as a fitness entrepreneur with what they're doing in the marketplace, and I'm not one of them gitu. Jadi kalau pakai mindset Mas Ali yang I failed and I keep doing it, I can accept that. Nah, tadi pertanyaannya adalah secara teknis kekuatan mental perlu. Yes, I really need orang yang mau entrepreneur itu perlu grit ya. Kayak kalau ada sesuatu kayak bayangin kayak American football. American football itu kan pasti hit badan kan. Yeah. So what do? Nggak bisa kayak gitu. You have to apa ya? Giginya tuh harus that's grit dalam artian fisikal buat saya. Gue akan hajar terus, ya itu memang perlu banget. Kalau enggak, you're gonna lose the passion. Ya, Dan menjaga gritnya itu gimana? Menjaga determinasi itu. Pertama buat saya adalah komunitas itu perlu. Komunitas itu yang akan fit kita dengan kemampuan atau energi untuk tetap mengertakkan gigi. That's it. Bukan mengertakkan apa ya, clenching your teeth apa ya namanya, saya lupa lah istilahnya, pokoknya dikencengin aja badannya, hajar tubruk. Yang kedua adalah equipping ourselves, memperlengkapi diri kita continuously dengan pengetahuan terbaru di bidang yang kita tekunin gitu. Mau jualan ayam harus tahu apa nih bibit yang bagus, apa yang peternakan ayam bagus seperti apa, yang dibutuhin market di situ seperti apa, yang sekarang lagi in apa ya. Yang dua hal ini yang perlu ya. So being in the right community sama equipping ourselves tuh yang tadi saya bilang bisa membaca, bisa kalau in my case saya belajar teknik-teknik baru, teknik-teknik fitness yang baru yang saya belum pernah pelajari sebelumnya. Tapi kalau yang pertama kan terkadang ya ada kalanya di waktu dimana kita juga nggak bisa mengandalkan orang lain juga gitu. Kalau dalam momen-momen seperti itu, what did you do? By no means to sound religious, then I ask God to give me the strength. Gak ada lagi yang lain. And itu bukan sesuatu yang kecil bagi saya, bagi saya itu sesuatu yang besar. So when I'm powerless, and just, okay God, thank you that you've brought me this far. No, I don't know what to do. You tell me what to do. And of course, Tuhan kan bukan yang ngomong, here's what you need to do, bukan gitu kan. You just stay there. Okay, I'm waiting God. I'm waiting. Nanti biasanya tuh tanpa saya sadarin tiba-tiba saya udah lagi ngerjain sesuatu yang memang ke arah solusi yang saya cari gitu loh. Atau yang memang saya inginkan, nggak sadarin kecil-kecil kayak ketemu si ini ngajakin ini, terus dia nanya ini gimana. Suddenly I'm already doing it gitu. In my life, most of the times God answers like that. Okay God, I don't know what to do. I'll just wait for you. Udah. Mas Ali mau segagal apapun, kalau saya masih punya rumah, masih punya bisa makan, masih ada duit di tabungan untuk keluarga saya, mau hari ini gagal semuanya pun, I know that tomorrow God is still gonna take care of me. Not mungkin. I cannot give you an example right now. I know several times, bahkan saya sendiri, ada dan fitness, saya sempat ada venture beberapa bisnis lain. Okay. So, ada momen-momen di mana saya harus bayar kapital lagi, inject lagi kapital ya kan. Oh God, I don't have any money. I'm sorry God. It's up to you. And then suddenly tomorrow, besoknya itu ada orang yang ngasih berkat like 10-20 million rupiah. Out of nowhere. So that's the power of surrendering ourselves to God bagi saya. Jadi saya, okay God, I don't know what else to do. I'm giving this. I've done my best, everything that I could. Now it's all up to you. Ya udah, itu namanya bagi saya juga grit. Relying on God is part of grit, bukan relying on our own strength aja. I hope that answer makes sense. Saya ingat waktu pas ngobrol sama Mbak Radin Prisya,
either dari obrolannya atau mungkin dari kontennya dia, bahwa dia bilang dia membedakan antara berserah, menyerah, dan terserah. That's really good. Jadi dan dia bilang kalau berserah itu setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita berserah. So kalau menyerah kan itu beda gitu. Itu bukan itu yang diajarkan gitu. Terus menyerah tuh artinya kita ya udah kita berhenti. Apalagi yang tidak baik adalah terserah. Dia bilang tuh kayak bodoh amat gitu. Nah, jadi saya teringat itu tadi pas Mas Carlo tadi cerita ini. Jadi ya udah, surrender di sini bukan dalam arti menyerah gitu, tapi bener nggak kalau saya bilang? Jadi surrender dalam arti ya I did my best, kemudian sekarang saya berserah, betul nggak begitu? Betul, karena kita nggak dari yang did our best, kita nggak ngelihat sesuatu terjadi sesuai harapan kita. Udah kita pelajarin lagi ulang, ya udah ini yang udah nggak bisa kemana-mana lagi. This is all I can do, God. Ya udah, habis itu kita baru berserah. Bagi saya itu bukan namanya nyerah buat saya, ya namanya. Jadi memang sudah titik dimana we know kita keluarin semuanya. Yes, that's it. And like I said, dari dulu saya selalu ngerjain sesuatu sekecil apapun, pol-polan. So saya nggak mikir ulang. Did I try my best? No, I know that by the end of I'm done doing something, that's the best that I can do. Jadi saya lebih gampang berserah. Ya, terserah. Udah nggak tahu lagi mau ngapain. Mau di apakah mau dipukulin orang, pokoknya I've done my best and there's nothing else that I can do. Gitu. Dan kemudian untuk memiliki keyakinan bahwa it will be okay, eventually akan atau seperti itu nggak ketika berserah tadi itu, apakah ada rasa gitu atau? I would be lying if I say yes. So it's not a one-time thing. Dalam artian bagi saya itu bukan sesuatu yang it's gonna be okay, and then you feel okay. Enggak, every hour akan kepikiran kan. It's gonna be okay. But God, this ini gimana? It's gonna be okay. Tapi kemarin kalau gue lakuin ini, walaupun tadi saya udah give my best, sometimes I think like mungkin kalau gue ngelakuin yang satu lagi dengan cara yang lain bakalan berbeda. It's gonna be okay. It's something that we repeatedly say to ourselves kan. Sampai titik tertentu di mana ada terjadi sesuatu yang mungkin mengubah. Just say it to ourselves aja terus-terusan, Mas. Bukan sesuatu yang sekali bisa kita ucapkan kepada diri kita habis itu langsung merasa oke. I think that's not me. Itu nggak pernah terjadi di saya. Jadi ada repetisi yang membantu menanamkan itu. Gitu? Betul, bagi saya iya. Menarik. Kalau nggak keberatan to share, ada nggak momen di mana atau pernah nggak Mas Carlo di antar dalam perjalanan naik turun ini berpikir untuk pindah bidang gitu, atau mungkin ya udah gue ngelamar kerja lagi gitu misalnya? Sempat saya ngelamar kerja di bagian fitness juga tahun 2019, but then the pandemic happened, all their plans itu buyar dan saya unpaid, half paid, and then dengan adanya pandemi kerjaan bukannya makin kurang ya, makin banyak kan, terus tapi bayarannya jadi setengah, and then ini mendingan gue sendiriin aja, akhirnya saya berhenti. So that's also another thing. Waktu itu I was hired for 9 months, and then saya harus berhenti lagi. Saya harus ngurangin klien, gara-gara saya masuk ke perusahaan tersebut, ngurangin klien, hilang semua. Terus dibayar corporate hour lagi, tapi di bagian fitness ya, di dunia fitness. And then di bulan Juli saya harus keluar lagi, and then I have to search all clients all over again. So that's also another step of failure or obstacle, if you wanna say. What was the question again? Sorry. Apakah pernah? Tadi sempat terpikir untuk pindah bidang atau mungkin kerja lagi. Now that I have a family to feed and to take care of, ya tentu saya mikir seberapa jauh dari purely as a fitness entrepreneur itu bisa feed my family. Karena again, I'm mostly the artist, not a business person. Jadi itu yang struggle saya dari segi bisnis as a
personal fitness coach ini, I can only track so many clients one-on-one yang live. Karena waktu saya terbatas kan. Terus gitu klien kan juga punya waktu yang most of the time mirip-mirip semua. Either early in the morning atau after work. Di tengah-tengah nggak ada yang bisa kan. Jadi di tengah-tengah itu saya seringnya vakum. What can I do in this productive time? Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir saya ngelatih jam 6 sampai 9, terus sampai jam 4 sampai jam 7. Itu juga sama sebenarnya dengan jam kerja kan? Iya, jumlahnya. Cuman I have so many vacuum time in the middle. Nah, nggak bisa banyak ambil apa-apa di sini. Nah, di sini yang sebenarnya masih banyak potensi yang bisa saya lakukan gitu. Jadi, kalau masanya apakah pernah berpindah? Saya nggak mau berpindah sepenuhnya dari dunia fitness because this is where my strength really lies. But I've been venturing on several other businesses di luar fitness ini gitu. Ya, sekarang juga masih di-explore. Because I think it's not wrong to say bahwa setiap orang pengen multiply their monthly income sampai bisa sustain not only their self tapi their family and all the people around it gitu. Nah, I wanna multiply that income more and more juga gitu. Saya pribadi melihat salah satu hal yang jadi pertama orang menjalankan life purpose mereka nggak harus dengan cara menjadi entrepreneur. Selama dia berkontribusi dalam konteks yang ya artinya satu dia berkontribusi gitu ya. Kedua di sebuah bidang atau sektor atau isu tertentu yang secara subjektif, secara pribadi gitu ya, dia punya kepedulian di situ, punya kepedulian lebih gitu. And I agree. And I think you're doing that gitu. Mas Carlo, saya melihat Mas Carlo orang punya kepedulian sama dunia kebugaran fitness ini gitu. Dan you want to combine that dengan salah satu strength tadi teaching gitu kan. So ya saya melihat makanya Mas Carlo sebagai salah satu contoh orang yang memang juga bukan hanya menemukan tapi menjalani gitu, dan menjalani itu kan dengan naik turunnya bisa berbeda-beda ya, tapi apakah full time atau enggaknya atau seberapa jam per harinya, tapi you continue to do that gitu. Correct. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir nih. Yang pertama, ada buku favorit nggak? Kan kita suka baca. Buku favorit? Buku favorit saya kalau yang non fiksi, banyak kan saya baca buku terkait faith atau iman saya sebagai orang Kristen. Jadi book surrounding that Christianity, iya. Okay. Tapi kalau fiksi, saya punya buku yang sampai sekarang nggak ada gantinya, itu adalah buku kok saya tiba-tiba lupa pengarangnya, tapi I remember the title, The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Itu kayak buku fiksi tentang Mark Haddon. Yes, Mark Haddon. That's it. That's his name. Keren banget itu. That book left a huge impression in my life. I don't know why. It's so weird. I think that's the power of fiction. You read that book too? Yeah. The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. I can never forget that book, tentang seorang anak yang autis dan melihat dunia dari kacamata seorang anak autis. Kenapa hal yang buat orang lain aneh, buat dia tuh nggak aneh. That's how it's supposed to be. And mungkin sedikit banyak itu saya mengalami dalam posisi dia, karena kan dari corporate terus tiba-tiba ke fitness. Apain sih lu, kurang kerjaan? Let's face it, 2011, who here watching this video yang nganggap personal trainer is a career? It's a second layer job. It's not respected, right? It's just akan jadi gym, itu kan mas-mas yang biasanya nggak apa dari sini. Pandangannya pasti kayak masih pandangan dongak ke bawah gitu kan. Mungkin nggak semua, tapi majority pasti seperti itu. Karena saya tahu ayah saya pasti akan mandang seperti itu. Hah, personal trainer, kurang kerjaan banget, kamu mau taruh di mana nama keluarga? Pasti kayak gitulah. So buku itu mungkin sedikit merepresentasikan perasaan saya. Saya melihat hal-hal dengan cara sendiri dan menurut dunia itu sering aneh gitu. Nah, that's one of my favorite
books of all time, The Curious Incident of the Duck in the Nighttime. And he wrote several other books after that, but nothing else yang like that. Gak sekeren itu. That's why it won so many awards. Waktu itu dirilis, ada betul. Orange, ada macam-macam lah gitu. So I love that. That's my favorite book. Other than that, it's all about Christianity yang mungkin not a lot of people know. So get that book. Read it. Ya setuju tuh, sangat bagus. One of the best part is dia tuh mau dipeluk sama ibunya kayak gini caranya. Cuman seperti ini, cuman 5 fingers. Dia nggak mau dipeluk kan? Dia anaknya nggak mau dipeluk, cuman mau gini. It's just amazing mas. Kayak buat orang lain aneh, tapi that's what comforts him. Just touch my fingers and I feel okay. Kalau nggak salah itu deh, ya kan? Iya. Setahu saya itu. So that's the book. Udah lama banget baca buku itu, sekarang diingetin lagi. Jadi itu buku bagus banget teman itu. Dan nggak panjang juga. Nggak panjang. I finished it in like 4 days I think. Last Carlo. Tadi sempat bicara soal kegagalan. Kalau bicara soal sukses, ada nggak sih perbedaan perspektif Mas Carlo dulu dan sekarang mengenai sukses? Mungkin ada sedikit berbeda. Dulu saya saya memandang either salah satu sebagai sukses, yaitu berkontribusi dalam kehidupan orang banyak atau get as much money as possible. Yang sekarang saya lihat adalah ini dua-duanya bisa berjalan dengan satu arah gitu. Jadi ini bukan hitam dan putih gitu. Cari uang hitam atau berkontribusi kepada kehidupan orang banyak itu putih. Jadi bukan sebuah hitam putih, tapi it can be both. Itu yang sekarang dalam beberapa tahun ini semakin saya pelajarin, semakin saya mengerti. Dan itu susah banget untuk bisa, karena saya orangnya perfection, jadi saya nggak suka kalau ada sesuatu yang salah, saya akan mikirin terus, why did I do that? Bahkan bawa mobil yang orang nggak nyaman aja saya bisa beating myself up karena why did you do that? Kalau kenapa bawanya nggak smooth kencang gasnya? Jadi dalam dunia bisnis saya juga belajar ini bisa dua-duanya bisa berjalan sekaligus dan nggak semuanya harus perfect sesuai rencana gitu. Jadi itu yang bagi saya sangat signifikan waktu saya memandang bisnis. So saya bisa kasih lebih banyak room untuk mistakes terjadi, it's okay. Antara itu akan bikin capek, tapi ya that's business gitu loh. Jangan semuanya mau perfect. Jadi saya juga bisa manage ekspektasi saya sama orang lain yang bekerja untuk saya, melakukan sesuatu untuk saya. Jadi saya nggak ngarap perfection yang sama. Jadi saya nggak marah-marah, nggak emosional. That's the difference that I see in business now. Success. That's how I feel. Success. Kontribusi dan you can still make money. Yes. Mas Carlo, thank you so much for sama-sama for sharing. I hope anything that I say itu make sense. Karena saya sering kebawa sana kemari. It makes sense dan saya setuju sekali bahwa one of your strengths tadi adalah menjelaskan, because you explain it very clearly. Iya. Kan tadi saya bilang tuh my strength adalah untuk ngajar. I'm not in a position. Saya lagi nggak dalam mode ngajar sekarang. Saya lagi ngejawab pertanyaan Mas yang juga spontan ya. By the way, nggak ada pertanyaan yang udah dikasih ke saya ya. Jadi it's very random questions. Jadi mungkin orang katanya jago ngajar kok ngomongnya belepotan. Well, I'm just so excited. The topic is sana sini. Topiknya nggak kesana sini, cuman topiknya cukup lebar gitu. Jadi ya, mungkin susah ngambil pinpoint beberapa hal yang spesifik aja. Mungkin karena there are so many things that already happened kan. Bisa juga ya. And I rarely talk about things like this dari udah lama nggak ngomongin yang sejak 2012. Perjalanan ke sini tuh udah cukup lama nggak diomongin. In my community we usually talk about what's right now karena I've done this way back in the past. Dengan with my community, jadi I've never been talking about this for like 3 or 4 years. Karena yang terakhir yang ada di Senopati kan? I think that was 3.5 years ago, something like that. Gitu. Thank you so much for having me as well. Kita terima kasih banyak juga, thank you so much. Jangan bos-bosan kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Carlo. Iya Mas Ali.
Dan buat lo semua, thank you juga udah nyimak. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga bermanfaat, dan lebih penting lagi semoga dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.